Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, salam jumpa dalam Light of Revival. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang masih diberikannya dan kesempatan yang masih diberikannya untuk kita merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Di dalam tanganmu. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan satu bagian terakhir dari kitab 2 Samuel. Secara umum kitab 2 Samuel ingin menceritakan tentang siapa seharusnya yang menjadi raja Israel pada waktu itu. Tapi sebenarnya ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh kitab 2 Samuel ini. Kalau kita mau bandingkan, ada satu hal yang menarik di sini. Kisah yang kita baca di dalam 2 Samuel pasal 24 ini mirip dengan 2 Samuel 21. Pesannya sama, yaitu untuk menunjukkan murka Tuhan kepada orang Israel. Dengan demikian sebenarnya 2 Samuel ingin memberikan satu pesan teologi, yaitu apa yang akan terjadi ketika Tuhan ditentang, apa yang akan terjadi ketika umat Tuhan melakukan dosa. Dalam bacaan kita pada hari ini, konteksnya Daud melakukan sensus. Kita mungkin bertanya, apa salahnya Daud melakukan sensus? Sebenarnya sensusnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah bilangan yang diperoleh dari sensus itu. Ketika seorang menghitung jumlah kekuatan militernya, maka dia akan cenderung menaruh keyakinannya kepada kekuatan militernya itu. Nah, inilah salahnya Daud di mata Tuhan. Tuhan tidak ingin supaya Daud meletakkan keyakinannya pada jumlah pasukan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan hukuman kepada Daud, semua hukumannya dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang Israel. Nah, saudara-saudara, lihatlah dosa yang dilakukan oleh Daud mendatangkan hukuman dari Tuhan. Dan ini pelajaran yang ingin diajarkan oleh 2 Samuel ini. Ketika kita berbuat dosa, maka tentu ada akibat yang harus kita tanggung, ada pukulan yang harus kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berdosa, biarlah kita mau menyadari dosa itu. Sebagaimana Daud ketika dia melakukan dosa ini, di situ disebutkan sangat susah hatinya. Dia sangat menyesal terhadap dosanya itu, dan kemudian dia menyadari, lalu kemudian dia meminta ampun kepada Tuhan. Tapi bahkan setelah itu, ketika dia meminta ampun, hatinya tetap susah karena dia harus menerima hukuman, pukulan dari tangan Tuhan yang hebat. Nah, saudara-saudara, biarlah dari hal ini kita belajar bahwa dosa bukan sesuatu yang main-main. Ketika kita berbuat dosa, biarlah kita segera sadar dengan penuh penyesalan, kemudian datang kepada Tuhan meminta ampun. Dan kita harus bersedia untuk menyiapkan diri menerima pukulan dari Tuhan. Saudara-saudara, pukulan dari Tuhan itu pasti berat. Kita mungkin berpikir, ini terlalu sulit bagi saya menanggung pukulan ini. Dan ya, Daud juga merasa demikian. Tapi kemudian ketika Daud merasa bahwa pukulan Tuhan akan sangat berat, dia berkata, biarlah saya dipukul Tuhan, sebab besar kasih setianya. Ketika kita berbuat dosa, biarlah kita segera sadar dengan penuh penyesalan, dan kita persiapkan diri menerima pukulan dari Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang memukul itu adalah tangan dari tokoh yang juga memiliki belas kasihan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas pelajaran yang sekali lagi kami terima dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya menyadari bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Dan tolong kami Tuhan,
supaya kami ketika melakukan dosa kami boleh sadar dan kami boleh bersiap untuk menerima pukulan dari Tuhan. Tapi kami juga berdoa, ketika kami dipukul oleh tangan-Mu, biarlah Tuhan kami juga boleh merasakan kasih yang besar di balik itu semua. Topanglah kami, tolonglah kami, ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.